Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kasus penuntutan pernyataan Menteri Agama Yakut soal azan terus berlanjut. Setelah beberapa waktu lalu Roy Suryo dan kawan-kawannya tertolak di Kapolda Metro Jaya, kini Novel Bamukmin melaporkan ke Mabes Polri. Tak tanggung-tanggung Bamukmin menyatakan semacam ancaman di publik. Tidak ada tebusan bagi penista agama kecuali mati. Kesan saya, reaksi mereka yang protes atas pengaturan azan itu lebih banyak didorong oleh motif politik daripada motif yang lebih substansial. Dicobalah dikait-kaitkan dengan masalah lain agar kebijakan dan pernyataan menteri bisa masuk menjadi bagian dari penistaan pada Islam. Dalam catatan kali ini saya ingin melihat bagaimana sesungguhnya azan itu dibicarakan di dalam konteks literatur Islam. Lebih lagi saya akan melihat bagaimana si soal yang berkaitan dengan azan ini didiskusikan dan bahkan diperdebatkan di dalam literatur fikih. Setelah itu saya mengaitkan dengan respon beberapa kalangan yang terasa kurang substantif. Pertama, secara historis azan ini muncul pada awal perpindahan Nabi dari Madinah ke kota Mekah. Azan disyariahkan mulai tahun pertama Hijriah. Pensyariatan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan umat Islam untuk mengetahui waktu masuk sholat fardu. Azan ini sekaligus untuk membedakan cara umat lain dalam menandai waktu ibadah mereka. Kedua, sebagai bagian dari hukum Islam, azan itu dihukumi oleh sebagian besar mazhab di dalam Islam sebagai hal yang sunnah, bukan merupakan kewajiban. Sunnahnya adalah sunnah muakkad. Mazhab Hambali menyatakan itu sebagai bagian dari fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Dari dua hal di atas kita tahu bahwa azan boleh saja dilakukan dan boleh saja tidak bagi mereka yang akan melaksanakan sholat wajib. Jika dilaksanakan itu mendapatkan pahala. Sebagai kewajiban kolektif, menurut mazhab Hambali, jika azan sudah dilaksanakan oleh satu masjid di sebuah kampung atau kawasan, maka itu sudah gugur kewajiban. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama soal pengaturan volume azan sama sekali tidak ada pertentangan dengan syariah atau pensyariatan azan. Tidak ada pengingkaran bahwa azan itu memang bagian dari ajaran Islam. Azan tetap bisa dilaksanakan seperti biasa, dengan aturan keras dan lemahnya speaker atau toanya. Dan kebijakan seperti ini orang sudah banyak tahu, dilaksanakan juga di negara-negara muslim yang lainnya. Hampir bisa dikatakan bahwa mayoritas negara-negara muslim memiliki aturan soal keras dan tidaknya toa. Negara-negara yang memiliki aturan soal suara ini, atau biasa disebut dengan istilah noise pollution, rata-rata menghadapi gerakan penolakan. Persis seperti yang terjadi di Indonesia, pengaturan suara dalam aturan soal noise pollution itu disalahpahami sebagai upaya untuk melarang orang berazan. Seperti yang terjadi di India, Kosovo, dan negara-negara yang muslim menjadi minoritas. Namun, kebijakan yang demikian ini akhirnya bisa diyakinkan bahwa tujuan utama mengatur suara azan bukan melarang azan. Di Turki misalnya, pengaturan azan sudah lama diaspirasikan. Warga kota besar di Turki banyak yang komplain soal azan, yang tidak enak didengar atau suaranya terlalu keras. Sekali lagi, mereka tidak menolak adanya azan untuk 5 waktu karena mereka tahu itu bagian dari syariah Islam. Saya ingin mengatakan pengaturan volume azan tidak identik dengan larangan berazan. Jika kita kembali ke sejarah, sebelum teknologi pengeras suara ditemukan, azan dilakukan di atas menara masjid. Pengeras suara ditemukan di awal abad 20
dan mulai digunakan di masjid untuk azan pada tahun 30-an. Dilaporkan jika pada tahun 1936, Masjid Sultan di Singapura mulai memakai alat pengeras suara. Penemuan teknologi pengeras suara itu tak ayal menjadi euforia di negara-negara Muslim pada masa awal penemuan alat ini. Pada satu sisi, pengeras suara azan ini menjadi sarana, namun pada sisi yang lain juga menjadi semacam noise pollution. Banyak warga Muslim sendiri di negara-negara Muslim tersebut yang merasa harus ada aturan tentang suara toa. Saudi Arabia pada tahun 2021 melalui Kementerian Urusan Islam mengeluarkan aturan jika suara azan tidak boleh melebihi sepertiga volume. Pengalaman negara lain dalam mengatur suara pengeras suara di masjid-masjid dan rumah ibadah hendaknya menjadi semacam pembanding bagi kita agar kita tahu bukan hanya Indonesia yang memiliki aturan demikian. Tapi memang kebijakan yang terkait dengan agama, apalagi itu agama kelompok mayoritas, itu sering mendapatkan twist. Sebenarnya bukan oleh masyarakat kebanyakan, namun oleh pihak yang merasa kebijakan seperti itu bisa dibelokkan. Jika sebuah kebijakan bisa dimaterialisasi untuk kepentingan politik oposisi, maka itu langsung ditangkap untuk menjadi kepentingan politik. Karena sudah diolah menjadi komoditas yang berbau politis, substansi masalah menjadi sering kabur dari yang semestinya. Di sini pengaturan suara azan dijadikan sebagai persoalan identitas, bukan sebagai persoalan kebijakan. Dan ini makanan empuk bagi para politisi dan juga aktivis gerakan Islam yang memandang bahwa politik identitas itu menjadi ladang empuk untuk menggalang suara. Kita belajar dari masalah yang terjadi pada pemilu DKI 2017. Memang ada semacam usulan untuk menyerahkan suara azan atau pengaturan tentang azan kepada mekanisme masyarakat. Misalnya, pernyataan serahkan masalah ini kepada ulama atau organisasi Islam. Saya setuju akan hal ini jika ulama atau organisasi masyarakat Islam di Indonesia memang sudah memiliki semacam kesadaran akan masalah itu. Pengalaman negara-negara yang menyerahkan aturan suara pengeras suara azan kepada masyarakat atau mereka yang tidak memiliki aturan soal ini memang tidak mudah. Pengaturan oleh masyarakat sendiri justru mengundang ketegangan sosial. Terlebih apabila di dalam masyarakat memiliki aliran keagamaan yang berbeda-beda. Belum lagi apabila kondisi masyarakat itu benar-benar sangat plural. Berbagai suku hidup dalam satu area lingkungan yang sama. Hal ini benar-benar membutuhkan apa yang saya sebut dengan istilah mayoritas yang arif dan bijak. Masih ingatkah peristiwa seorang ibu yang mengkomplain suara azan? Kebetulan si ibu ini adalah minoritas. Apa yang terjadi? Si ibu tidak mendapatkan penyelesaian, namun malah dituntut penjara karena komplain dia dianggap sebagai ekspresi ketidaksukaan atau kebencian atas ajaran Islam. Siapa yang menjamin bahwa hal yang dialami oleh si ibu di atas tidak akan terjadi lagi dengan orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan suara yang berlebihan dari sebuah azan? Anehnya, mayoritas kita dengan mudah menuduhkan hal yang tidak berbeda dan menerima seolah-olah suara azan itu sama dengan Islam itu sendiri. Di sini negara perlu hadir dan berperan. Sebagai catatan, kehadiran negara dalam hal pengaturan suara azan itu jawaban pada masalah-masalah yang selama ini terjadi. Kita belum memiliki masyarakat mayoritas yang arif dan bijak, karenanya negara perlu hadir untuk itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.